Suster, oma, opa, orang muda, anak-anak, sahabat-sahabat yang berkebutuhan khusus, yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat sore semuanya. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari merasa diberkati Tuhan? Seminggu ini merasa Tuhan anugerahkan yang terbaik untuk kita? Kita bersyukur, maka masuk pintu gereja yang pertama kita bawa, inilah Tuhan, persembahan syukurku. Seminggu ini Engkau jaga dan Engkau berkati. Amin. Ini yang pertama. Hidup ini pilihan. Mau bahagia atau mau menderita, pilihan. Begitu juga dalam mensikapi apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, pilihan. Ada yang menjadikan yang Tuhan berikan itu, yang ada di dunia ini, yang kita miliki sebagai sesuatu yang akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan, ada. Tapi justru kita pilih, ada. Tetapi segala sesuatu yang kita miliki, yang ada pada kita, yang Tuhan anugerahkan pada kita, lalu kita memilih sikap, itu sebagai sarana. Sarana untuk memuliakan Tuhan, sarana untuk semakin besar kemuliaan Tuhan, ada. Maka kita diajak untuk memilih secara bijak hidup ini. Yang ada di dunia ini yang hanya sementara ini. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tidak terlena oleh pilihan akan mamon yang kerap kali justru menjauhkan kita dari Tuhan. Mamon itu apa, Romo? Kaitannya dengan halal duniawi. Ada uang, barang, kekayaan, dan lain sebagainya yang kerap kali menjadi Tuhan kita. Anak-anak muda jangan lupa bahwa tantangan menjadi mamon di dunia saat ini kerap kali kita jumpai tidak jauh dari kita. Gadget kita. Siapa yang ketika bangun tidur langsung yang dicari HP, tunjuk jari. Adakah yang setiap bangun tidur langsung yang dicari HP-nya? Ada ya. Adakah yang setiap bangun pagi lalu yang dicari Tuhan? Ada juga. Pilihan toh. Kita diajak untuk memilih yang terbaik. Kita diajak untuk memilih Tuhan, tidak mau diduakan. Tuhan juga mengingatkan dalam perikop yang lain, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ya, saya masih ingat anak-anak muda ketika masih sangat getolnya dengan alat gadgetnya. Dia mengatakan, Mama, apa nak? Nafas kehidupanku tertinggal di rumah. Ya apa? HP-nya ternyata tertinggal, katanya nafas kehidupan. Ya itu kehidupan. Maka ketika kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita diajak untuk menggunakan yang apa Tuhan berikan itu sebagai sarana. Sarana untuk semakin memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita umat Kristiani ditanya, apakah umat Katolik boleh kaya? Boleh enggak Bapak Ibu? Wajib dan harus. Amin. Kaya akan iman, harapan, dan kasih. Lebih sempurna ketika kita merasa kaya diberkati Tuhan dengan yang kita miliki. Yang membedakan orang yang kaya akan iman, harapan, dan kasih. Dan ketika itu Tuhan juga tambahkan dengan yang duniawi, maka ia akan menggunakan yang duniawi itu untuk tidak meninggalkan Tuhan. Tapi orang yang karena kehidupan duniawinya tercukup bahkan lebih dari segala cukupnya dan menjadikan itu Tuhannya, maka iman, harapan, dan kasih bisa disingkirkan. Dan itulah yang Tuhan mau kritik dalam hidup kita. Kita harus kaya dalam iman, harapan, dan kasih. Syukur kita disempurnakan dengan yang Tuhan anugerahkan duniawi ini untuk kemuliaan Tuhan. Kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, jika kita sudah merasa
kaya, baik apapun juga. Maka orang kaya itu adalah partner Allah dalam karya keselamatan. Amin. Orang kaya adalah partner Allah dalam karya keselamatan. Maka kita dipanggil untuk membuat apa yang menjadi kita itu merasa kaya itu untuk semakin memuliakan Tuhan. Semoga dengan demikian lalu kita tidak kehilangan jati diri kehidupan. Mengapa Tuhan mengingatkan itu? Supaya harkat dan martabat serta jati diri manusia semakin nyata. Panggilan hidup kita semua untuk memuliakan Tuhan. Sudahkah kita mempergunakan segala yang Tuhan berikan ini untuk semakin kemuliaan Tuhan? Kita yang menjawab masing-masing. Semoga Tuhan anugerahkan semangat untuk semakin memuliakan Tuhan dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin.